Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bertemu lagi di dalam sekolah minggu kita, kelas dewasa dan dewasa senior. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama bersekolah minggu pagi hari ini walaupun masih secara online. Sebelum kita belajar pelajaran ke-10 dengan judul Ibu Menjadi Pengelola Bijak Dalam Keluarga, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami dalam keadaan yang baik. Kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Dan terutama kami masih boleh menyiapkan hati kami untuk belajar bersama-sama dalam kelas sekolah minggu. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan, dan Tuhan menolong hamba yang akan menyampaikan. Biar kiranya setiap kami bersama-sama kami akan diberkati oleh kebenaran ini. Kami akan menikmati kebenaran ini dan kami akan melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih banyak Tuhan. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan judul kita pagi hari ini mengambil tema bagaimana seorang wanita, seorang ibu, dia harus menjadi pengelola yang bijak dalam keluarga. Dan pertanyaannya, apakah mudah menjadi seorang wanita, seorang ibu yang bijaksana? Tentu saja ini tidak mudah, ya. Kita harus belajar dan kita harus mau membuka hati kita untuk diterangi oleh firman Tuhan. Kita mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan belajar ini tidak punya batas waktu, karena belajar menjadi seorang wanita, seorang ibu yang bijaksana itu seumur hidup. Dan kita juga harus memiliki ketaatan yang penuh dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita harus punya komitmen yang teguh, yang tidak mudah berubah di dalam kita memahami bagian ini. Dan pelajaran kita pagi hari ini itu diambil dari Amsal 31, mulai dari ayat 10 sampai ayat 31. Ini panjang sekali, tapi mari bersama-sama saya ingin membaca satu ayat penting menjadi bekal kita bersama pagi hari ini, yaitu di ayat 30, berkata seperti ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini kunci terpenting bagi seorang wanita untuk dia boleh menjadi bijak di dalam keluarga. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, di dalam buku murid kita, di situ digambarkan bagaimana seorang wanita itu dia harus mendapatkan penghargaan dari penghargaan dan kekaguman dari suami dan anak-anaknya. Dan seorang istri, seorang wanita dalam keluarga, dia pantas dihormati karena peranannya yang sangat besar. Kalau kita bisa pakai bahasa yang sekarang, dikatakan wanita itu multitasking, ya. Apa itu wanita multitasking? Dia mampu berpikir, dia mampu mengingat, dia mampu merasa, mendengar, merencanakan, bahkan melakukan segala sesuatu itu di dalam satu waktu yang bersamaan. Sehingga dikatakan banyak yang berkata wanita multitasking, wanita super, ya. Dan kalau kita lihat, kenapa ini juga dicatat di dalam Alkitab? Kalau kita lihat, Amsal ini ditulis oleh seorang raja, Lemuel. Dia menuliskan ini adalah nasihat dari ibunya kepada dia, bahwa ketika dia mendapatkan seorang istri, hal-hal ini yang harus dia ingat baik-baik. Dan ini dicatat oleh Alkitab untuk menjadi juga satu hal yang penting di dalam baik kita sebagai seorang wanita
maupun suami di dalam dia menghargai dan menghormati akan peran seorang istri, seorang penolong bagi dia dan anak-anak. Nah, mari kita lihat bersama-sama di dalam pelajaran 10 ini ada beberapa poin penting yang Alkitab, yang pelajaran kita dan Alkitab ingin sampaikan kepada kita, bahwa Amsal 31 ini ayat 10 dan sampai 31 mencatat ada 8 poin penting yang akan kita lihat bersama-sama. Poin-poin ini yang dicatat oleh buku pelajaran kita ini ada 8 poin penting, tapi kalau kita mau menyelidiki bersama-sama ayat per ayat ini lebih dari 8 poin, tetapi ini dirangkum menjadi satu poin-poin umum penting yang kita harus sama-sama pahami, harus sama-sama kita pelajari, dan harus sama-sama menjadi reminder, pengingat buat kita. Apakah kita sebagai seorang wanita, seorang istri sudah melakukan hal-hal ini, atau apakah saya seorang suami sudah menemukan poin-poin penting ini kepada istri saya? Sudahkah saya sebagai seorang suami menghargai dan menghormati istri saya sebagai pewaris kasih karunia, sebagai penolong saya dan anak-anak dalam keluarga? Sudahkah saya menghargai istri saya dengan baik? Nah, 8 poin penting ini kalau yang di dalam pelajaran kita, pertama itu dimulai di dalam ayat 11 dan 12, bahwa seorang istri itu dia berperan aktif mendukung keberhasilan suaminya, karena di situ dikatakan ia dipercaya oleh suaminya dan dia tidak berbuat jahat kepada suaminya. Tetapi ada poin penting di situ, dikatakan bahwa ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Dan ayat 12 dia bilang lagi, ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ini poin pertama penting yang harus kita pahami bersama-sama. Kedua, di dalam poin kedua dikatakan dia bangun lebih pagi dari suami dan anak-anaknya, dan dia mengatur segala pekerjaan yang ada di dalam rumahnya. Dan poin ketiga, ia memelihara lingkungannya sehingga sungguh rumah itu begitu menyenangkan, begitu terasa aman, dan sungguh rumah itu memiliki kenyamanan di dalamnya. Kemudian poin keempat dikatakan ia penuh perhatian kepada seluruh isi rumahnya dan dia memperlengkapi semuanya yang dibutuhkan sehingga tidak ada satupun yang terabaikan. Kemudian poin kelima, ia rajin bekerja keras, dia juga membantu keperluan keluarga dengan keterampilan yang dia miliki. Dan di poin keenam dikatakan ada kata-kata hikmat dan lembah lembut yang keluar dari mulut seorang istri sehingga dia bisa menenangkan seisi keluarganya dan dia mengasihi dan menghormati suaminya. Dan di poin ketujuh dikatakan ia pun senantiasa menjaga kehidupannya supaya tetap bersahaja sehingga hati suaminya selalu terpikat kepadanya. Dan kedelapan dikatakan dia sangat suka memperhatikan kebutuhan masyarakat. Dia tidak segan-segan mengulurkan tangan dalam memberikan bantuan, dan sehingga dikatakan dia menjadi wanita yang sungguh-sungguh diingat di dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai seorang wanita ini, seorang ibu ini tidak pernah berubah, ya, tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Dan ketika ini ditulis di dalam kitab Amsal, itu masih relevan untuk kita sampai pada saat ini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan penting yang kita boleh diskusikan di kelompok kita, bahwa
hal-hal yang sudah dicatat di dalam Amsal 31 ini sudahkah ada dalam rumah tangga kita? Sudahkah ada di dalam seorang istri, peran-peran dia di dalam rumah? Adakah ini di dalam keluarga kita? Dan suami, sudahkah saya menjadi suami yang menghargai dan mengasihi dan bahkan menghormati istri saya dengan sebegitu baiknya? Dan di sini dikatakan, adakah sesuatu yang negatif, efek-efek negatif yang berbahaya jika seorang istri tidak melakukan hal-hal yang dicatat di dalam Amsal 31 ini. Ini mari kita diskusikan bersama-sama. Tetapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bahwa ada 3 poin penting yang dicatat di dalam pelajaran kita hari ini, bahwa pertama seorang istri, seorang ibu, ia harus mengelola keuangan keluarga dengan baik dan benar. Nah, ini harus kita pahami. Kenapa? Karena seorang wanita dia harus mengetahui kebutuhan keluarga, yang mana yang dibutuhkan dan mana yang diinginkan. Dia harus bisa memilah ini dengan benar, sehingga keuangan itu tidak menjadi sumber malapetaka, tetapi uang ini menjadi satu yang mendatangkan sejahtera, mendatangkan kebahagiaan yang bisa dikelola sebaik-baiknya, sehingga baik suami, baik istri, anak-anak, semua kebutuhan bisa terselesaikan dengan baik. Dan kedua, di situ dikatakan ibu menggunakan uang dengan tepat. Menggunakan uang dengan tepat maksudnya apa? Nah, ini harus benar-benar menjadi kerjasama suami dan istri. Kenapa? Di dalam menggunakan uang yang tepat, kita harus lihat prioritas kita yang utama. Ingat bahwa prioritas kita yang utama adalah mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi kasih kita kepada Tuhan, yaitu perpuluhan. Ini harus selalu kita ingat dalam keluarga kita, ya. Karena kalau kita tidak mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, kita sama dengan mencuri apa yang berkat-berkat Tuhan sudah beri. Dan kita tidak bertanggung jawab dengan berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Ini yang harus menjadi prioritas. Makanya dikatakan kita harus menggunakan uang itu dengan tepat. Nah, kalau zaman sekarang kadang ibu-ibu itu menjadi lebih konsumtif, ya, lebih terpikat dengan kekinian, ya, dengan omongan orang lain, dengan online, ya, dengan apa, kalau sekarang diskon-diskon, ya, sehingga kadang kita menjadi konsumtif, kita terpengaruh dengan iklan-iklan, ya. Nah, ini kadang juga menjadi satu hal yang harus kita pikirkan lebih utama, sehingga dikatakan kita harus bijak dalam menggunakan uang dengan tepat. Yang paling penting adalah pertama-tama menjadi kerjasama suami dan istri. Dan poin penting pertama adalah mengembalikan perpuluhan. Kemudian mungkin pendidikan anak, kesehatan, baru menyediakan keperluan makan, minum, dan sebagainya dalam keluarga. Dan yang terakhir, ketiga adalah dikatakan ibu berperan mendidik anak-anak. Sebenarnya juga bukan hanya ibu, tetapi ini seperti tadi menggunakan uang dengan tepat, kerjasama suami istri. Di dalam pendidikan juga harus kerjasama suami istri. Tetapi kenapa istri dikatakan berperan dalam mendidik anak? Karena biasanya ibu dia memiliki hati yang lebih bijaksana, dia bisa dengan lemah lembut mengajarkan anak-anaknya. Tetapi tidak lepas dari peran seorang ayah yang membawa keluarga untuk beribadah kepada Tuhan. Peran kepala keluarga dalam memberi contoh dan teladan yang paling benar. Dan istri
mendidik anak untuk membawa keharmonisan di dalam keluarga. Tetapi ingat bahwa anak-anak perlu mendapatkan karakter dari seorang ayah yang adalah pemimpin keluarga. Dan anak-anak juga dia perlu mendapatkan karakter dari seorang ibu yang dengan lemah lembut, kesabaran membawa keluarga ini untuk semakin baik di dalam kehidupan keluarga. Ada hal penting yang dicatat di dalam buku kita yang ini juga menjadi bahan diskusi kita sebagai penutup, bahwa dua hal penting dalam mendidik anak adalah waspada, jangan sampai anak-anak itu mengalami yang namanya transgender, karena mereka kehilangan pola asuh yang tepat dari ayah dan ibu. Ya, ayah memberikan teladan yang baik kepada anak laki-laki dan ibu memberikan teladan yang baik buat anak perempuan. Kemudian dikatakan dalam keluarga, di dalam pendidikan, kita jangan menjadi otoriter, ya. Kita jangan terlalu sering marah-marah, mengomel hal-hal yang tidak penting sehingga anak-anak kehilangan rasa percaya diri, mereka kehilangan respek kepada orang tua. Dan kadang marah-marah ini menjadi juga pemicu, karena kadang masalah keuangan, masalah hubungan suami istri, masalah yang kecil-kecil yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga. Istri capek di dalam dia bekerja sehari-hari, suami mungkin hanya duduk nonton TV, main game dan sebagainya. Akhirnya ini yang memicu menjadi permasalahan, dan yang terkena dampak adalah anak-anak. Anak-anak yang kita omeli setiap hari, anak-anak yang kena pukulan, anak-anak yang kena makian. Nah, ini harus benar-benar kita pahami. Atau akhirnya suami lebih memilih lebih banyak aktivitas di luar, istri akhirnya karena sudah terlalu capek akhirnya ya sudah saya cari kesibukan sendiri, akhirnya anak-anak terabaikan. Nah, ini yang pelajaran hari ini ingin sampaikan kepada kita, bahwa sebagai seorang istri perannya tidak mudah, perannya sungguh-sungguh membutuhkan hati yang terbuka, hati yang penuh ketaatan, hati yang penuh komitmen. Tapi ingat, wanita yang takut Tuhan, dia melakukan perannya ini dengan tulus dan benar. Sehingga dikatakan wanita yang takut akan Tuhan, dia akan berbahagia. Dan seisi keluarganya akan aman, akan penuh damai sejahtera, penuh keharmonisan. Dan ini tidak hanya dibangun 1-2 hari, tetapi ini akan kita bangun atas dasar firman Tuhan seumur hidup. Dan marilah kita sebagai seorang ibu, kita harus takut Tuhan. Mari bawa keluarga kita untuk semakin indah. Dan para bapak-bapak, para suami, hargai peran istri-istri kalian. Hormati, kasihi, cintai mereka sebagaimana bapak-bapak mengasihi dan mencintai diri bapak-bapak semua. Karena istri yang takut Tuhan, suaminya akan dikenal sebagai seorang suami yang penuh pengaruh yang baik. Baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan pekerjaan, terutama dalam lingkungan dia bergereja. Dan inilah yang akan kita sama-sama pelajari, dan ini yang bisa saya sampaikan. Mari bersama-sama dengan kerendahan hati kita melakukan ini dengan tulus, dengan baik. Dan ibu-ibu ingat bahwa peran kita bukan hanya sampai di dalam keluarga kita untuk suami dan anak, tapi pun nanti ketika anak-anak kita berkeluarga, kita akan menjadi oma yang sungguh-sungguh akan dikenang baik. Dan kita juga akan dikenal sebagai bukan hanya ibu, sebagai mertua, tapi kita juga akan dikenal sebagai oma, nenek, yang menjadi pengaruh luar biasa dalam kehidupan keluarga. Terima kasih. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran hari ini, walaupun sangat singkat,
tapi kami mengamini akan segala apa yang sudah dicatat di dalam Amsal 31. Tolong kami Tuhan, beri hati kami yang terbuka untuk melakukan ini, sehingga kami menjadi istri-istri yang takut Tuhan, kami dipuji, kami dihargai, dihormati, dan suami kami dia akan dikenal sebagai suami yang sungguh-sungguh memiliki rasa hormat, rasa baik dan benar, sehingga dia akan dikenal oleh karena apa yang sudah istrinya lakukan di dalam kehidupan keluarga. Dan anak-anak mereka akan berhasil di dalam keluarga yang sungguh takut Tuhan, dan sehingga anak-anak kami masa depan mereka, kehidupan mereka sungguh-sungguh akan membawa dampak yang baik. Terima kasih banyak Bapak, lindungi setiap keluarga-keluarga dan rumah tangga kami, dan tolong kami untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.